iki tasawuf fikih suluk madharatul qulub. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini membahas tentang tazkiyatun nafs, tentang mensucikan jiwa, dan kita masih membahas tentang beberapa penyakit hati atau akhlak-akhlak buruk, yang mana akhlak buruk yang sebelumnya yang kita bahas yaitu membahas tentang masalah riya. Nah, riya itu apa sih? Riya itu adalah kita melakukan suatu amalan bukan karena Allah. Iki riya. Jadi kita melakukan amalan, kemudian kita ingin mendapatkan pandangan manusia. Kemudian kita ingin mendapatkan apa? Mendapatkan pujian manusia. Kita beramal karena khawatir dinyek menungso, karena khawatir dicela manusia, maka ini riya. Dan riya ini sebagai salah satu yang patut diwaspadai, karena kemarin juga sudah Ustadz singgung bahwasanya penyakit riya, sifat riya ini tidak menjangkiti orang yang tidak ibadah. Makanya yang potensial untuk kena penyakit riya ya kita ini, arek-arek sing ngaji, arek-arek sing sembayang, arek-arek sing maca Quran, bahkan ustadz atau guru, ustadzah, termasuk santri. Ya, maka kita ini yang potensial apa? Duwe penyakit riya. Ibadah tapi gak krono Allah, ini riya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau orang yang nggak ibadah, dia nggak punya potensi. Katin dudu nopo, ya. Dan riya kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya ada derajat-derajatnya. Yang paling besar, yang paling parah adalah ketika seseorang itu riya atau menunjukkan ibadahnya, menunjukkan kekhusyuannya, menunjukkan kesolehannya untuk mendapatkan apa? Untuk melakukan kemaksiatan, bukan mendapatkan, untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang paling parah. Misalkan apa? Ya, wong ketokane ahli ibadah, wong ketokane amanah. Kemudian dia diberikan amanah. Encene sudah dari awal niatannya adalah ketika dia macak model ngono, macak model guru, ya, macak model walid, ya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya mendapatkan atau bisa melakukan kemaksiatan. Naudzubillah. Ini yang paling parah. Kenapa kok paling parah? Ya, karena kata Imam Ghazali, karena dia sudah menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Ini bukan hanya riya, tapi pengkhianatan nangone Gusti Allah. Ya. Kalau kita khianat kepada manusia saja begitu besar, bayangkan kalau misalkan ini, ya, kita
punya toko misalkan, terus kita punya pegawai. Tuh, kita katakan kepada pegawai itu, ya, silahkan ya, Anda menjual barang-barang yang ada di sini, kemudian saya gaji tiap bulan, wis dikei gaji tiap bulan. Akhirnya karena dia bekerja di situ, dia belajar, ngerti kulaane jeragan. Ngerti kulaane jeragan. Setiap kali ada customer yang datang, kemudian dia sambil misi kepada customernya, beli di toko ini mahal nggih Bu, kalau mau saya bisa jual yang lebih murah, nanti WA saya. Bayangkan ya, padahal kita dibayari ambek jeragane. Ya. Maka kita menjadikan toko itu sebagai wasilah kita untuk melakukan khianat. Itu saja. Bayangkan kalau orang ini, pegawai ini diketahui oleh bosnya, ya, diketahui oleh bosnya, ya, itu urusan dunia. Ini urusan akhirat. Seorang menunjukkan dia ahli ibadah, tapi tujuannya apa? Cek isok maksiat. Ini wis paling parah. Sudah paling parah, tingkatan paling parah. Kemudian juga, ya, diantaranya beliau berikan contoh, misalkan, ya, ada orang yang riak karena takut dicela manusia, ya, takut dicela manusia. Akhirnya dia melakukan ibadah itu dengan terpaksa. Kalau seandainya tidak takut celaan manusia, kalau seandainya nggak ada manusia, dia tidak akan ibadah. Ini juga parah. Dan ini seperti orang munafik. Orang munafik itu, kalau seandainya nggak ada Nabi ngomongin angburnya Kanjeng Nabi, oh Muhammad ini dan seterusnya, orang munafik. Tapi kalau di dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah seperti sahabat akrab, oh nggih Nabi jenengan dan seterusnya, ya. Dan kalau misalkan, makanya kemarin kita sudah sampaikan, ya, termasuk sholat yang berat bagi orang munafik. Bagi orang munafik itu apa? Sholat subuh, ya, dan juga sholat isya, Kenapa? Karena sholat subuh sampai sholat isya masjidnya peteng, KTP uang wasno. Zaman dulu kurang ono lampu kayak gini, lampu masih pakai apa? Masih pakai obor, pakai apa? Sehingga apa? Orang munafik aras-arasan, akeh sing gak usah sembahyang lah, senang omat turu, gak sembahyang wis. Kenapa? Allah wis gak ketok, nggak ada ditelai Kanjeng Nabi. Kalau sudah malam, ya. Jadi dia sholat itu gara-gara apa? Supaya tidak dicemooh orang, supaya tidak dicela orang. Ya, akhirnya Pak dia sholat. Kalau nggak ada yang nyela ya dia nggak sholat asli nih. Maka ini riya, hati-hati. Dan ini termasuk hal yang riya yang paling parah. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan penyakit-penyakit riya, penyakit astagfirullah. Nah, sekarang kita akan bahas berikutnya pembahasan tentang bagaimana cara mengobati riya. Bagaimana cara mengobati riya? Ya. Dan penyakit riya ini adalah penyakit yang memang sangat berbahaya. Dan kalau berbicara ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, siapa jenenge? Ada yang tahu namanya? Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya sahabat Abu Hurairah. Artinya bapak nih kucing. Bapak nih kucing. Karena dua kucing. Hurairah itu isim tasghir dari Hirah. Hirah itu artinya kucing. Hurairah itu kucing kecil. Jadi dia itu, ya, beliaunya radhiyallahu ta'ala anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Suatu ketika ada seorang tabi'in masuk Masjid Nabawi. Ini hadisnya sahih, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Ada seorang tabi'in masuk ke Masjid Nabawi, wong-wong grumbul nang pojokan. Grumbule sapa iku? Datengi. Ternyata Abu Hurairah pingsan. Ternyata Abu Hurairah apa? Pingsan. Maka ikut nunggui, ya dikipasi, ya di apa? Abu Hurairah niki napa pingsan? Wis kawo sik, jarno sik. Cepatno ngombe, gitulah gampangnya mungkin hari ini ya. Kemudian beliau
apa namanya siuman, ya sadar. Ya, kemudian mulai ndelek sendenan, duduk. Kemudian ulama tabiin tadi yang memang datang itu pengen ngaji, datang pada sahabat Hurairah. Ya, wahai bro, demi Allah, saya tidak datang ke masjid ini kecuali pengen dengarkan hadis dukin jenengan. Tolong jenengan sampaikan satu hadis. Maka kata Abu Hurairah, afal. Sawahadithuka haditsan haddatsanihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Hurairah, ya. Tak critakno satu hadis kak kakek, tak critakno siji satu hadis. Sing aku langsung krungu teko Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi menceritakan hadis ini di masjid ini pas gak ono wong. Mek ono Kanjeng Nabi ambek Abu Hurairah. Bayangkan perasaannya, cuma berduaan dengan Nabi, kemudian diceritakan dengan satu hadis. Ya, maka ini menjadi sebuah apa istilahnya ya? Kenangan yang luar biasa, ya. Kenangan yang luar biasa. Maka kata sahabat Hurairah, "Iya, tak ceritani satu hadis fikih spesial." Kenapa spesial? Soalnya pas Kanjeng Nabi ndawuhi aku hadis iki nang masjid kan ong blas, mek ono aku ambek Kanjeng Nabi. Depan Nabi Kanjeng Nabi menceritakan hadis ini. Ketika mau ngomong pingsan. Pingsan, dikipasi maneh dinteni. Siuman sadar. Kemudian tele sendan maneh, ya senden. Ya, kemudian apa namanya tabiin tadi, ya yang mau ngaji tadi ngomong lagi, ya Abu Hurairah, ya tolong ceritakan hadis tadi yang jenengan apa namanya katanya diceritai satu hadis. Oh iya, ya sa'afal. Sawahaditsu laka hadisan haddatsanihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak critakno hadis siji tok sing aku tahu critane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid ini, Masjid Nabawi, sepi kan wong mek aku mek Kanjeng Nabi depan. Hadis iku unine pingsan lagi. Kok kuat nggawa awak. Orang-orang merasa penasaran. Ki hadis apa sih? Kayak wabot iki. Kayak wabot. Sampai seorang sahabat ketika mau ceritakan hadis ini itu sampai pingsan. Pingsannya gak gurung mangan ya. Itu gurung mangan. Nek biyen Abu Hurairah pingsan gurung mangan, biyen. Ketika ngaji, zaman ini sahabat Abu Hurairah ngaji. Di Madinah itu kan pondoknya Kanjeng Nabi kan di Masjid Nabawi. Dulu pondoknya Nabi itu gurung mesti ono mangan. Bayangkan ya, sampean mondok siku ati budal mondok, engko mondok bayangkan nang kono gurung mesti ono sing masak. Dadi mangan golek dhewe. Bayangno, iki sahabat Abu Hurairah dia pergi dari kampungnya keluar ke Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Ngaji. Mangane gurung mesti. Sampai suatu ketika sahabat Abu Hurairah tahu guling-guling, ambil ngocel weteng. Guling-guling nang gone pasir. Sampai wong ngarani wong arek iki kesurupan kowe. Guling-guling dhewe. Kata sahabat Abu Hurairah, orang-orang mengira saya kesurupan, padahal saya itu kelaparan. Soalnya apa? Ngocel weteng guling-guling. Dikira apa? Kesurupan. Padahal kata padahal saya kelaparan dan tidak ada yang sadar kalau saya kelaparan kecuali Kanjeng Nabi. Bayangkan wong nang Madinah samono kiai sing sadar nek Abu Hurairah kelaparan mek Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi itu begitu perhatian terhadap sahabatnya. Kembali lagi ke Abu Hurairah tadi. Ya, sudah 2 kali pingsan kan ya. Bangkit akhirnya dikipasi. Ya. Ajana bunda aja. Ya, kemudian apa? Dikipasi lagi. Kemudian sadar lagi. Ya. Kemudian sampai di apa namanya? Disandarkan ke bahunya tabiin tadi. Karena mungkin kasihan ya sahabat Abu Hurairah sudah sepuh atau apa. Kemudian setelah itu ya duduk situ. Ya, kemudian sahabat Abu Hurairah cerita lagi, yes, tak cerita nah hadisnya iku ini pingsan lagi 3 kali. Sampai akhirnya bangun dikibasi kemudian diceritakan dengan mempersiapkan mental. Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat setiap manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir
akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi merunduk, gak ono sing wani ndangak. Kul ummatin jathiyah. Jathiyah itu apa ya? Jathiyah itu gini. Ini loh apa sih ngene iki jenenge? Iya, jadi dia berdiri di atas lututnya. Ini nang Al-Qur'an ono jenenge surat Jathiyah. Surat Al-Jathiyah itu nyeritakno ya apa pada hari kiamat nanti orang itu sudah saking gak kuat ngadege. Kenapa? Ndredege wis luar biasa. Sampeyan ndredeg iku kayak kudu ndelek lungguhan ya. Ndredeg tak apa gitu kan. Saking apa namanya misalkan Rijal misalkan, iya. Penampilan ya. Selanjutnya Ananda Rijal membacakan surat ini di hadapan misalkan ono Raja Saudi, ono Presiden Prabowo, beberapa dengan ribuan penonton. Wis gemetere luar biasa. Sampai kayak ngadeg. Nah, di hari kiamat wong gemeter iku sampai lungguh nanduk gure dengkul. Maka kata sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW menceritakan nanti pada hari kiamat orang-orang itu nggak kuat berdiri saking wedine pangeran pada hari kiamat, semua manusia. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Mereka kan menunggu di padang mahsyar. Yang di pelajaran akidah ya. Di padang mahsyar ngenteni. Gak diapa-apakno ambek pangeran. Manusia itu pada hari kiamat gak diapa-apakan. Dibiarkan saja. Wis srengengin tantak kayak ngono. Terus ini persiapan mlebu neraka utawa mlebu swarga. Abadan wis selama-lamanya. Itu wis wong wis gemeter kabeh wis gak kuat wis. Sampai kata Sayyidah Aisyah, ada hadis lain yang diceritakan oleh Nabi, meniku wong-wong dibangkitkan dalam kondisi telanjang, lanang wedok. Sayyidah Aisyah kaget, lho Kanjeng Nabi nglayu lirik-lirikan. Iya, lanang wedok, wong saiki klambenan lirik-lirikan. Apa maneh gak nggawe klambi? Kata Nabi sallam, wong dina iku gak ono sing mikir. Gak kok bermikir ngono. Saking apa? Saking wedine. Bayangkan misalkan itu hari kiamat, ya kiamat besar. Kita bayangkan ini kiamat kecil saja, kita sudah mungkin nek dikandani misalkan, si fulan misalkan, dia dijatuhi hukuman mati. Meni jam 09.00 esuk awakmu dipenggal. Saiki mangane paling gemeter. Ngombenya ke gelas yang paling ini bisa. Meni jam 09.00 dipenggal. Itu kiamat kecil. Ini kiamat besar. Maka kata Nabi, wong wis gak ono mikir ngono iku, wis gak kok bermikir, wis wedi kabeh. Maka kata Nabi SAW ketika hari itu nunggu dipanggil, kan diceluk siji-siji. Tahu siapa yang pertama kan dipanggil? Yang pertama dipanggil adalah orang-orang ahli Quran. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Yang ketiga yang dipanggil adalah orang-orang yang seneng sodakoh. Wong kafir gurung diceluk, wong munafik gurung diceluk, sing diceluk wong telu iki. Dalam artian orang-orang ahli ibadah yang dipanggil duluan, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu biyen wis dikei Quran, yo apal Quran, wis apik macane dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan dalam Al-Quran? Ya Allah, saya melakukan Al-Quran, saya ngajarkan, saya ngajari anak-anak, ngajari orang dewasa untuk belajar Al-Quran. Saya mengajarkan orang tafsir Al-Quran, macam-macam. Kata Allah, kadzabta, awakmu bijui. Awakmu apa? Bijui. Awakmu biyen belajar Al-Quran supaya dipanggil kamu adalah orang ahli Quran. Ngaji diceluk awakmu santri, diceluk awakmu ustadzah. Mondok dek engko awakmu diceluk ustadz, diceluk guru. Ya. Cek dihargani wong. Ya. Sembayang cek di wong wahno arek iki wong soleh, iki wong apik dan seterusnya. Aku bejuk. Maka apa? Gawa ning seretan nang neraka. Kemudian datang lagi mujahid, dipanggil. Kenapa kamu dulu jihad? Oh, ya Allah, saya ingin menegakkan macam. Aku bijui. Aku ben jihad apa? Cek diteluk wong kendel. Pendekar. Maju dewe ya. Ketika teman-temannya mundur dia maju, ngelawan musuh dan seterusnya. Kenapa kamu jihad? Supaya menegakkan bujuk. Sudah ditolak oleh pangeran. Kemudian apa? Gawanan rokok.
Kemudian yang ketiga, orang sedekah, kenapa kamu sedekah? Ya Allah, saya sedekah karena saya ingin mendapatkan pahala darimu dan seterusnya. Bujuk ya kamu sedekah diceluk uang luman. Wis diceluk kamu nang donya, wis saiki mlebu neraka. Ya. Maka kata sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Kemudian sahabat Abu Hurairah ketika Nabi setelah menceritakan dikepuk, ini pundaknya, mankibi, dikepuk pundak Abu Hurairah, dikepuk gini sama kanjeng Nabi. Ya Abu Hurairah, haula tsalatsa awwalu man tusa'aru bihimun nar. Abu Hurairah, wong telumang iku sing pertama kali ya menjadi bahan bakar ngurupno genine neraka. Kenapa? Riya. Beramal bukan karena Allah. Maka di sini kita kembali. Sekarang kita bertanya, terus gimana cara ngobati penyakit riya? Ya, bagaimana cara ngobati penyakit riya supaya kita beramal karena Allah? Maka obatnya ada dua kelompok ya. Ada obat dengan pengetahuan, ada obat yang sifatnya amaliyah. Ada dawaul ilmi, ada dawaul amali. Ya. Maka obat pengetahuan yang pertama kata beliau, qala al-musannif rahimahullah taala di sini bait nomor 93. Bi ilmi annal khalqa law tadhafara 'alaika aulaka akhi ma qadara illa bi idnihi wa 'indahu ujur daraika wa huwal qadirul barru syakur wa bi syu'uri dhurrihi fayuksiba dzalika bughdahu wa dha an yadhhaba. Ya. Maka di sini beliau sebutkan beberapa obat wedhus mana itu? Ya. Obat yang berhubungan dengan pengetahuan. Yang pertama bi ilmi, dengan mengetahui. Ini obat pertama. Annal khalqa, bahwasanya seluruh makhluk, lau tadhafara, seandainya mereka berkumpul alaika, untuk memberikan keburukan padamu, aulaka, atau memberikan kebaikan padamu, akhi, saudaraku, ma qadaro, mereka nggak akan mampu, illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Ya. Ini yang pertama. Kita harus menancapkan dalam hati. Kita harus menancapkan dalam hati. Apa? Kalau kita ibadah itu karena butuh pandangan manusia, karena manusia, kita harus ketahui menungso gak iso apa-apa. Menungso iku apa gak iso apa-apa. Suatu ketika ada orang yang menasihati Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada satu riwayat, diberikan nasihat sampai Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah sampai ternyuh, Masya Allah, luar biasa nasihatmu. Kemudian biasa jenenge pemimpin zaman dulu, ketika sudah diberi nasihat, wis saiki njaluk apa? Tak turuti, njaluk apa? Maka kata orang yang memberikan nasihat tadi, saya punya tiga permintaan. Saya punya tiga permintaan. Ya. Permintaan yang pertama, tolong panjangkan umur saya. Njaluk ya apa? Tolong panjangkan umur saya. Maka kata Khalifah, ya gak iso ta lare. Njaluk sing temen ae ta. Maksudnya njaluk dawan umur, gak iso aku. Yang kedua, gak usah mendalam umur. Sekarang permintaan kedua saja. Permintaan kedua, ini ono malaikat maut teko, tolong aku dang-dangono. Ojo sampai malaikat maut mengambil nyawa saya. Cegatan malaikat maut kalau mau mendatangi saya. Kata Khalifah, nggak bisa. Gimana caranya? Nggak bisa. Yes, ini yang ketiga. Permintaan terakhir saya. Ya. Tolong selamatkan saya dari api neraka. Tolong selamatkan saya dari api neraka. Kata Khalifah, gak ono sing iso tak turuti. Saya nggak bisa menuruti kamu. Ya. Maka kata orang yang memberikan nasihat tadi, ya nek awakmu nih gak iso nuruti, aku gak butuh nang awakmu.
kalau kamu nggak bisa nuruti saya, kalau kamu nggak bisa mengabulkan 3 permintaan saya nggak butuh kepada kamu. Saya butuh kepada zat yang mampu mengabulkan. Saya nggak butuh pada kamu. Wis simpen nae tawaranmu iku Geliani, aku gak butuh. Kita harus sadar bahwasanya apa? Bahwasanya makhluk ini nggak ada. Kita ini misalkan kita riak kepada siapa sih? Kepada orang yang kaya, orang yang punya pangkat, orang punya kedudukan dan seterusnya. Mereka nggak bisa apa-apa. Nek mati loh guys, mundur. Ya. Nggak bisa apa-apa. Maka yang pertama kita harus sadar bahwasanya makhluk sebanyak apapun, sekuat apapun, sehebat apapun tidak akan bisa memberikan keburukan pada kita atau tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Jadi untuk apa kita riak kepada manusia? Untuk apa kita riak kepada manusia? Kita ibadah itu tujuannya bukan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa indahu ujur. Wa indahu dan di sisi Allah ujur daraika. Ya. 2 kampungmu, maksudnya dunia akhirat. Wa huwal qadirul barru syakur dan Allah Maha mampu, Maha baik dan Maha mensyukuri. Dalam artian Maha berterima kasih, ya. Membalas kebaikan orang. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwasanya yang memberikan balasan kepada ibadah kita bukan manusia. Yang memberikan balasan kepada ibadah kita bukan manusia, tapi siapa? Allah. Allah yang memberikan balasan, baik balasan di dunia maupun di akhirat. Balasan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wa bi syu'uri dzurrihi. Ya, yang ketiga, wa bi syu'uri dzurrihi dan merasakan berbahayanya penyakit riya. Yang ketiga, kita harus memasukkan dalam hati riya itu penyakit yang bahaya. Riya ini penyakit yang bahaya. Ya. Kenapa? Karena tadi bahkan dalam hadis disebutkan orang-orang yang pertama kali jadi bahan bakarnya api neraka, orang-orang yang mereka ahli ibadah tapi duwe penyakit apa? Riya. Maka kita membayangkan hadis itu. Abu Hurairah sahabat yang mulia paling banyak meriwayatkan hadis sampai pingsan 3 kali untuk nyeritakno hadis wong riya. Bagaimana kita nggak takut? Ya, bagaimana kita tidak takut? Ya. Padahal dia penyakit yang paling ditakuti oleh para sahabat. Terus ono menungso sing imane gak koyo sahabat. Imannya jauh dari para sahabat. Terus kok gak duwe wedi ambek penyakit riya. Ya, bagaimana hukuman Allah terhadap orang-orang yang riya? Ya. Bahkan mungkin orang dalam sholatnya riya sampai diancam ambek pangeran fawailun lil musallin. Celoko wong sing sembah itu tuh wong sing gak sembahyang, wong sing sembahyang celoko. Kenapa? Walladzina hum yuraun di akhir ayat kan. Mereka riya, sembahyang riya. Ya, maka kita harus latih. Bukan berarti nek ngoten mboten salat mawon Ustaz, salah. Engko nanggone terakhir iki wis dienting-enting ngambek penulis dienting-enting. Awas sama mari ngaji riya terus kok dadak gak amal blas, alasanmu soal wedi riya, salah kaprah. Kamu salah. Dan itu sudah diingatkan Imam Ghazali dalam kitab ini. Kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, disebutkan oleh Imam Ghazali. Beliau mengingatkan ini, beliau membuat bab khusus. Beliau membuat bab khusus apa? Ya, tentang masalah termasuk perkara yang berbahaya adalah orang yang dia nggak amal karena takut riya. Iki bodoh-bodoh wong. Bodoh nih wong. Gara-gara riak terus dadi gak sembayang, iki bodoh-bodoh nih wong. Ya, maka tetap kita beramal tapi apa? Tetap memperbaiki diri. Fayuksiba maka mendapatkan dalika atau bisa menghasilkan hal tersebut bughdhahu, bencinya dia terhadap riak. Wadhahan yadhhaba maka hal tersebut bisa membuat lari perkara atau hal ini adalah gitu dawauhul ilmi, obat secara pengetahuan. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas obat berikutnya tentang penyakit riya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.